Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu kemarin kita membahas soal komunikasi eksternal dan komunikasi internal. Kali ini kita akan membahas bahasa dan pesan komunikasi dan juga bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Sebelumnya mohon maaf karena ada salah satu hal gitu. Sekarang saya hanya membuat video seperti ini. Untuk bahasan pertama yaitu komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis seperti perusahaan, karyawan, pelanggan ataupun mitra bisnis. Dan bahasa dan pesan yang tepat sangat penting dalam komunikasi bisnis untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan juga efektif. Komunikasi bisnis ini terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang digunakan secara lisan, seperti halnya percakapan ataupun presentasi di dalam suatu perusahaan. Contoh penggunaan bahasa lisan ini, salah satunya yaitu mengadakan rapat bisnis dengan para mitra kerja maupun dengan para karyawan di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan merupakan bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan. Contoh pengguna bahasa tulisan dalam komunikasi bisnis yaitu pengiriman email kepada karyawan untuk memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan ataupun mengenai hari libur ataupun hari masuknya setelah libur. Ketiga yaitu ada bahasa nonverbal, merupakan bahasa yang tidak menggunakan kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah ataupun intonasi suara. Salah satu contohnya yaitu menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra kerja untuk menunjukkan penghormatan kita dan untuk menunjukkan juga kesopanan kita. Yang keempat ada pesan langsung, merupakan pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang. Contoh halnya yaitu salah satu contohnya yaitu memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberi instruksi secara langsung kepada mereka tanpa melalui media dan juga tidak melalui gerakan tubuh, yaitu secara langsung cara menyampaikan pesannya tersebut. Yang kelima yaitu ada pesan tidak langsung, merupakan pesan yang disampaikan melalui media seperti surat maupun email, dan pesan tidak langsung ini sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan dokumentasi tertulis atau bukti tertulis dari komunikasi bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk bisnis. Jenis-jenis media komunikasi bisnis ini diantaranya yaitu pertama ada surat bisnis. Surat bisnis ini merupakan bentuk komunikasi tertulis yang dianggap formal dalam bisnis. Jenis surat bisnis antara lain yaitu surat penawaran, surat pesanan maupun surat pengiriman dan surat permintaan. Yang kedua ada email, merupakan bentuk komunikasi elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien. Email ini digunakan dalam berbagai aspek bisnis seperti pemasaran, penjualan dan juga layanan pelanggan kepada para karyawannya atau juga kepada para pelanggan konsumen. Ketiga yaitu ada telepon. Telepon ini merupakan bentuk komunikasi verbal yang digunakan dalam suatu bisnis. Telepon digunakan untuk menghubungi para pelanggan, mitra bisnis ataupun yang lain sebagainya. Keempat ada video conference, merupakan bentuk komunikasi visual yang memungkinkan individu dan tim untuk berkomunikasi secara virtual melalui video maupun audio. Video conference digunakan dalam berbagai aspek bisnis seperti rapat, presentasi maupun wawancara kepada calon karyawan. Adapun keuntungan dan kekurangan dari masing-masing media komunikasi bisnis tersebut yaitu yang pertama surat bisnis, keuntungannya yaitu bersifat formal dan memberikan bukti tertulis. Adapun untuk kekurangannya yaitu lambat dan membutuhkan biaya pengiriman. Yang kedua ada email, keuntungan cepat dan efisien, dapat diakses di mana saja. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu rentan terhadap spam dan juga virus.
Ketiga ada telepon, keuntungannya itu cepat dan dapat memberikan kesan personal. Adapun untuk kekurangannya yaitu tidak memberikan bukti tertulis, dapat mengalami gangguan koneksi pada jaringannya. Keempat ada video conference. Untuk keuntungannya yaitu efisien dan memberikan kesan personal, dan dapat juga diakses di mana saja. Sedangkan untuk kekurangannya itu rentan terhadap masalah teknis, memerlukan peralatan khusus untuk memakainya. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan karena video ini saya buat secara dadakan. Intinya terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Cukup sekian, saya Gian Algeri dari kelas C5 Manajemen, pamit undur diri. A few moments later.